Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nurulita Borutarigan, NIM 0741811034. Saya dari kelas Biologi 4 semester 5, program studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerak pada tumbuhan untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, dosen pengampu Ibu Rizky Amelia Nasution MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gerak pada tumbuhan, di mana gerak pada tumbuhan berdasarkan sumber rangsangannya dibedakan menjadi dua gerakan. Yang pertama adalah gerakan endonom, yang kedua adalah gerakan esionom. Nah, gerakan endonom ini adalah gerakan yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah pergerakan bagian tubuh pada tumbuhan karena adanya kadar air pada dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, yang kedua adalah gerakan esionom. Nah, gerakan esionom ini adalah yang disebabkan pengaruh oleh lingkungan luar pada tubuh tumbuhan itu sendiri. Berdasarkan arah responnya, gerak esionom dibedakan menjadi yang pertama gerak tropisme, yang kedua gerak nasti, yang ketiga gerak taksis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gerak esionom yang pertama, yaitu adalah gerak tropisme. Nah, gerak tropisme ini adalah gerak tanaman yang arahnya dipengaruhi oleh arah rangsangan. Nah, gerakan tropisme ini ada gerakan positif dan ada gerakan negatif. Gerakan positifnya itu adalah gerak tanaman yang mendekati sumber rangsangan, sedangkan gerakan yang negatifnya itu adalah gerak tanaman yang menjauhi sumber rangsangan. Berdasarkan sumber rangsangannya, tropisme ini dibedakan menjadi fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, dan juga tigmotropisme. Gerak tropisme yang pertama adalah gerak fototropisme, adalah gerak tanaman yang disebabkan oleh pengaruh cahaya. Contohnya itu adalah pertumbuhan kelelawar rumput yang menuju datangnya arah cahaya. Yang kedua adalah gerak geotropisme. Nah, gerakan geotropisme ini adalah pergerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan gravitasi bumi. Contohnya itu adalah tanaman yang menuju gravitasi bumi seperti pertumbuhan akar. Yang ketiga adalah gerakan hidrotropisme, adalah gerakan tanaman yang dipengaruhi oleh stimulasi sumber air. Yang keempat adalah gerakan kemotropisme, adalah gerakan tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan kimia tertentu. Yang terakhir adalah gerak tigmotropisme, adalah di mana gerakan ini disebabkan oleh adanya rangsangan atau persimpangan. Contohnya itu seperti tanaman sulur, yaitu anggur. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gerak nasti. Nah, gerak nasti ini adalah gerak tanaman yang arahnya tidak dipengaruhi oleh rangsangan yang datang. Ditinjau berdasarkan macam sumber rangsangannya, gerak nasti ini dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada gerak fotonasti, yang kedua ada gerak nignitasti, yang ketiga ada gerak tigmonasti, yang keempat ada gerak termonasti, dan yang kelima ada nasti kompleks. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa macam dari gerak nasti tadi. Yang pertama adalah gerak fotonasti. Nah, gerakan nasti ini yang disebabkan oleh pengaruh cahaya. Contohnya itu adalah bunga pada pukul 9, di mana dia akan mekar pada pukul 9, dan juga bunga pukul 4. Dia ini akan mekar pada sore hari dan juga dia akan menutupnya pada esok paginya. Yang kedua adalah gerakan nignitasi. Nah, gerakan nignitasi ini adalah disebabkan oleh pengaruh rangsangan gelap. Contohnya itu adalah bunga yang mekar pada malam hari. Yang ketiga adalah gerakan tigmonasti. Nah, gerakan tigmonasti ini adalah gerakan yang disebabkan oleh adanya rangsangan atau sentuhan. Contohnya itu seperti daun putri malu. Pastinya tahu kan daun putri malu. Nah, daun putri malu ini bila disentuh dia akan mengatup, tapi terjadinya hanya dalam beberapa detik. Yang keempat adalah gerakan termonasti. Nah, gerakan termonasti ini adalah gerakan yang disebabkan oleh pengaruh suhu. Contohnya itu adalah pada bunga tulip, di mana dia akan mekar pada suhu naik dan dia akan menutup pada suhu turun. Yang kelima adalah gerak nasti kompleks, yang mana ini adalah gerakan yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan yang ganda. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu gerak taksis, di mana gerak taksis ini adalah gerak tanaman atau bagian dari tumbuhan yang dipengaruhi oleh stimulasi rangsangan yang akan datang. Nah, Gerakan ini berdasarkan macam sumber rangsangannya dibedakan menjadi dua, yaitu fototaksis dan juga
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fototaksis. Nah, fototaksis adalah gerakan taksis yang dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya itu pada klorofil, jadi hijau daun, dia bergerak menuju arah datangnya cahaya. Yang kedua adalah kemotaksis. Nah, kemotaksis adalah gerakan taksis yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya itu pada lumut bryophyta di mana sel spermatozoa tadi datang menuju ke sel ovum untuk melakukan pembuahan metagenesis, di mana sel ovum ini tadi dia mengeluarkan zat kimia berupa gula dan protein untuk merangsang spermatozoa untuk bergerak menuju ke sel ovum seperti itu. Sekian penjelasan dan pembahasan gerak pada tumbuhan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.